Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita kemarin, mengakhiri kehidupan dengan sukses. Kita sambung dulu sedikit ya mengenai ini dengan melihat beberapa contoh ya. Tentu contoh Paulus kita akan melihat, kemudian Abraham dan kemudian Daud. Mereka ini yang hamba Tuhan yang mengakhiri kehidupan dengan sukses karena Tuhan meneguhkan perjanjiannya kepada mereka ini, khususnya Abraham dan Daud ya. Mari kita melihat ayat kita, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Perhatikan ini saudara, hakim yang adil, bukan juru selamat ya. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, kita sudah melihat dalam pembahasan kita yang lalu bahwa Paulus mengatakan ini bukan karena dia meyakini atau bersandar kepada kemampuannya untuk setia mengikut Tuhan, bukan karena dia mengandalkan dirinya bahwa dia sanggup mengikuti Roh dengan sempurna, karena kita tahu bahwa di akhir hidupnya Paulus pun gagal mendengarkan suara Roh melalui murid-murid untuk jangan ke Yerusalem. Tapi Paulus mengatakan ini adalah karena dia mengalami terus fellowship dengan Tuhan ya selama tahun-tahun hidupnya, dan Tuhan meneguhkan kasih-Nya ya, kasih karunia Tuhan kuatkan, teguhkan, sehingga Paulus yakin bahwa dia akan mengakhirinya dengan baik. Aku akan mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah dan sebagainya itu, dan sekarang tersedia mahkota ya. Paulus juga berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukan aku, tapi kasih karunia. Jadi Paulus mengatakan ini karena dia bersandar dan percaya kasih karunia Tuhan tetap menyertainya sampai akhir hidupnya, sehingga hidupnya menjadi sukses ya. Dia pun yakin ada mahkota kebenaran yang diberikan oleh hakim yang adil. Nah, ini yang perlu kita bahas dulu sebentar. Hakim yang adil ya dibilang di sini ya. Jadi hakim ini akan menilai perbuatan. Kalau kita melihat ini seluruh Alkitab, bahwa kita semua akan menghadap pengadilan Kristus. Pekerjaan kita, perbuatan kita akan dinilai di sana ya. Tapi sudah harus jaga baik-baik. Maksudnya perbuatan itu adalah perbuatan yang di dalam kasih karunia Tuhan. Perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Bukan di luar ya. Perbuatan yang dilakukan di dalam iman. Karena iman tanpa perbuatan yang tidak ada. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan menilai ini perbuatan kita, bukan perbuatan yang di luar kasih karunia ya. Karena perbuatan di luar itu tidak ada artinya, nggak bisa ada upah ya. Jadi kita sekarang sudah settle lah ya, bahwa perbuatan kita yang akan nanti dihakimi itu, apakah kita ada upahnya bagaimana, itu adalah perbuatan di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, mari kita sore ini ya, sudah di Filipi 2 itu ayat 13-14 itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena ini dia kasih karunia itu. Tuhanlah yang memberikan kemauan, ya, pekerjaan menurut kerelaannya. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Nah, ini yang akan dihakimi nih, perbuatan kita ini ya, sebagai respon daripada kasih karunia Tuhan, ya. Karena kasih karunia Tuhan, kalau kita mendapat kasih karunia, kita akan bersemangat bekerja, ya. Nah, itu yang akan dinilai. Nah, mari kita melihat dulu Paulus ini ya. Di sini Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik ini, baik itu kata sifat kalos itu, ya, artinya juga indah, mulia, layak.
Jadi Bapak Saudara, kita diberikan suatu pertandingan yang bukan hanya baik, tapi indah, mulia, dan layak untuk kita jalankan itu pertandingan itu, ya. Pertandingan ini istilah Yunaninya agon, kata benda itu artinya perjuangan seorang atlet. Bahkan konflik juga, ya. Di sini ada sisi konfliknya, ya. Makanya Paulus ini dalam pertandingan ini kita melihat ini 2 Korintus, kita baca dulu sebentar ya, pertandingan Paulus ini ya, 2 Korintus 11 ya, ayat 23 ini. Kita lihat di sini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seorang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sekali semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan satu lagi nih, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27-nya dia banyak bekerja berat, jadi lelah, ya, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Ini pertandingan. Barangkali kalau kita ini belumlah, barangkali separuhnya, bukan separuhnya, 1/10 juga mungkin enggak lah, 1/100 pun mungkin enggak. Tapi Paulus bilang ini pertandingan ini baik, indah, mulia, layak. Makanya Paulus akan mendapat upah ya, nanti hakim yang adil yang menilainya. Kemudian Paulus juga bilang, aku telah mencapai garis akhir. Ya, dia menempuh suatu perjalanan yang diselesaikannya. Perjalanannya itu di sini bicara tugas pelayanan, ya. Tugas pelayanan Paulus itu pertama memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, ya. Itu tugas pelayanannya. Dan dia bilang kalau itu selesai dia lepas dari mulut singa, ya. Kalau kita lihat dalam kesaksiannya sebelum di akhir hidupnya itu, nggak apa-apa laku begini karena yang penting Injil diberitakan dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Karena bagi Paulus tugas pelayanan ini harus diselesaikan, ya. Ini tugas pelayanan apapun, bahkan sekali waktu dia bilang begini, aku nggak peduli nyawaku, asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadaku. Ini dia, makanya Paulus ini, dia artinya Tuhan meneguhkan kasih karunia-Nya kepada Paulus. Dan Paulus meresponi dengan luar biasa dan di akhirnya bisa berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Dia juga di sini memelihara iman, ya. Karena iman itu begitu datang, itu iman Tuhan Yesus, begitu datang pada kita itu mengalami banyak cobaan. Kadang-kadang datanglah melalui kiri kanan, melalui situasi, melalui lingkungan, kekhawatiran, ketakutan. Kita melihara iman ini, ya. Kita jaga iman ini, karena iman ini pemberian Tuhan ini. Harus kita jaga. Jadi gitulah Paulus ini, ya, selesai. Mari kita melihat masuk contoh yang berikut, Abraham. Ya, ini Abraham ini seorang hamba Tuhan, tentunya bapak orang beriman malah, ya. Ini Abraham ini di dalam kasih karunia Tuhan, dia juga belajar bagaimana memberikan respon yang baik. 3 kali Abraham gagal juga, dia tidak sempurna lah, ya, mengikuti meresponi kasih karunia itu. Karena begini, yang pertama dulu, ya, kita lihat dulu, ya, kegagalan Abraham, ya. Bukan dalam arti gagal total gitu, seperti jatuh dalam dosa begitu, enggak ini. Dia gagal meresponi secara baik lah, secara full lah, ya. Yang pertama, ini ceritanya begini, ini tanah perjanjian, inilah Haran itu, inilah Ur Kasdim, daerah Mesopotamia itu. Firman Tuhan dalam Kejadian 12 bilang begini, Tuhan bilang, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang kuberikan, ya. Dihitunglah usia Abraham di sini 75 tahun. Kejadian 12 itu. 75 tahun.
Padahal firman Tuhan yang sama ini sebenarnya kesaksian Stefanus itu ya. Kisah para Rasul 7 ayat 2 dan 3 itu. Di sini di Ur-Kasdim sebenarnya firman itu datang kepada Abraham. Pergilah dari rumah bapamu, dari rumah sanak saudaramu, aku akan berikan kepadamu tanah, ya, ke negeri yang kuberikan padamu. Sudah dijanjikan di sini. Nah, kenapa umur Abraham dihitungnya dari sini 75 dan nanti kita lihat digenapinya dia di tanah perjanjian, Ishak lahirnya kurang lebih Abraham umur 100 tahun. Jadi seolah-olah Abraham hanya menunggu 25 tahun. Padahal sebenarnya lebih. Waktu antara Ur-Kasdim sampai Haran tidak dihitung. Karena Abraham di sini tidak mentaati Tuhan sepenuhnya. Disuruh meninggalkan rumah bapaknya, dia bawa bapaknya. Suruh meninggalkan sanak saudaranya, dia bawa Lot. Yang akhirnya menjadi masalah tuh. Dua-duanya mesti mati dulu. Selesai dulu lah. Sampai dia di Haran, dia berhenti di situ, menetap, dibilang Alkitab. Karena apa? Karena kepemimpinan bapaknya di situ mengganggu perjalanan iman Abraham. Sehingga mesti mati dulu bapaknya, baru Abraham jalan lagi. Jadi di sini Abraham usianya antara dari sini, barangkali dia 60 tahun di sini kurang lebih. Ada mungkin barangkali 15 tahunan Abraham itu enggak dihitung. Karena di hadapan Tuhan waktu itu, ya kalau kita mengikuti pimpinan Tuhan, dihitung waktu kita. Kalau enggak, ya enggak dihitung. Ya sia-sia, kayak keturunan Kain. Enggak ada umurnya disebut. Tapi kalau keturunan Set, disebut umurnya. Nah jadi Abraham di sini sudah salah. Gagallah dia memberi respon terhadap kasih karunia Tuhan secara full ya. Kemudian di sini juga, ketika datang ke sini, ada kelaparan di tanah perjanjian ini. Abraham pergi ke Mesir. Padahal firman Tuhan sebenarnya Daud pernah juga mengalami bakalan begitu. Waktu dikejar-kejar Saul, akhirnya karena dia capek, udahlah, saya pergi aja ke negeri Filistin waktu itu. Nah, di situ dia mengalami jiklak, krisis ya. Dia tulis dalam Mazmurnya itu, Mazmur 37 itu. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, ya, walaupun susah. Ya, di mana Tuhan tempatkan, di situlah kita. Di mana Tuhan janjikan warisan kita, di situlah kita. Kalaupun ada banyak tantangan, ada kelaparan atau apapun juga, bertahanlah, diamlah di negeri, berlakulah setia. Nah ini Abraham enggak. Dia pergi ke Mesir, ya. Dia akhirnya mendapatkan mempermalukan gitu ya, dan juga dapat Hagar yang ternyata menjadi masalah. Nah kesalahan Abraham ketiga, di situ dia mendengarkan Sarah. Nasihat Sarah ini sebenarnya bukan dari Tuhan ini. Karena Sarah bilang, engkau tahu aku nggak punya anak, udahlah ambillah. Padahal kan Tuhan bilang, anak akan dapat dari Sarah, sabar aja. Sebenarnya begitu. Nah, Abraham mendengarkan, ya. Akibatnya gagallah dia. Datanglah ini si Ismail ini kan. Ismail ini mendapat istri dari Arab ke tanah itu dan sampai sekarang itu menyusahkan itu. Jadi Abraham juga nggak sepenuhnya dia belajar juga. Di dalam kasih karunia Tuhan, dia juga mengalami kekurangan-kekurangan, gagalan-gagalan, ya. Tapi pada akhirnya ketika Ishak lahir, dimintalah, ya, Abraham, mari kita lihat Kejadian 22, ya. Kita tahu ceritanya diminta persembahkanlah Ishak, ya. Nah, disitulah Abraham betul-betul sudah nggak ragu lagi. Dia percaya kalaupun ini Ishak itu mati, aku percaya Tuhan akan bangkitkan. Di situ iman Abraham sudah matang, ya. Sehingga perbuatannya luar biasa, ya. Rela dia mempersembahkan Ishak walaupun itu dijanjikan keturunanmu berasal dari Ishak. Akibat perbuatan Abraham itu, di sini Tuhan mengadakan suatu katakanlah bersumpah kepada dirinya sendiri. Mari kita baca dulu. Kejadian 22 ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Perhatikan saudara, ini perbuatan Abraham ini yang dinilainya. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka, ini dia, sebagai akibatnya di peneguhan Tuhan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Ya, ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena
engkau mendengarkan firman. Jadi di sini Abraham suksesnya itu karena dia belajar lah ya, dari kegagalan-kegagalannya waktu dia meresponi kasih karunia Tuhan. Tapi ketika dia terakhir dalam hidupnya, dia benar-benar meresponi kasih karunia Tuhan dengan luar biasa itu, dan akibatnya Tuhan meneguhkan perjanjian. Di sini dibilang karena engkau berbuat demikian. Yang di sini juga dibilang karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah ini dia, saudara. Ini orang sukses ini. Bukan berarti tidak pernah gagal ya. Jangan saudara pikir bahwa orang sukses mengakhiri hidup dengan sukses itu berarti tidak pernah gagal dalam kasih karunia Tuhan. Tidak. Abraham mengalami kegagalan 3 kali setidaknya. Kegagalan dalam meresponi kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan tidak menarik kasih karunia-Nya. Ini dia. Hati-hati ya, kalau dalam kasus Saul, ini Saul gagal dan Tuhan menarik kasih karunia-Nya. Ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita ini. Karena di generasi kedua juga itu, generasi pertama orang Israel yang keluar dari Mesir itu, Tuhan memindahkan, istilahnya menarik kasih karunia-Nya dalam arti kasih setianya itu. Barang siapa yang udah 10 kali memberontak kepadaku, kata Tuhan, mati di padang gurun, matilah semuanya itu. Nah ini dia, mari kita baca dulu 2 Samuel pasal 7 ya. Tentang Daud sekarang. Masuk poin ketiga ini tentang Daud. Mari kita baca dulu 2 Samuel 7 ya, ayat 12 sampai 16. Ini Daud ini begini. Kita tahu lah ceritanya bagaimana dia dikejar-kejar Saul, dia diproses, dibentuk tapi dia akhirnya jadi raja lah dia ya. Kemudian dia jadi raja, dia berpikir, aku tinggal di istana begini, bagaimana rumah Tuhan. Dia memang Daud ini seorang yang dia hidup lah di hadapan Tuhan. Bukan dia nggak punya kelemahan, dia tahu lah kasus Batseba itu. Ngeri juga itu dosanya itu, ya. Udah merencanakan pembunuhan pada Uria itu suaminya, merebut udah. Kalau Saul nggak pernah bikin begitu. Tapi Saul ini punya kekurangan, dia hidup di hadapan orang, dia itu ingin dihormati orang. Begitu dibilang Daud mengalahkan berlaksa-laksa ya, puluhan ribu, 10.000 ini, Daud hanya beribu-ribu, dia udah iri hati si Saul ini. Ya, Saul ini sangat ingin dia takut juga sama rakyat karena dia ingin dihormati. Saul ini seorang yang hidup di hadapan manusia. Sementara Daud ini dia hidup di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita baca dulu 2 Samuel pasal 7 ayat 12 ya. Ini dia, Tuhan meneguhkan lagi perjanjiannya ya kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian akan kandungmu, aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, ini Tuhan bilang, apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dan dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi yang 14 ini, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ini janji Tuhan kepada Daud ini luar biasa nih. Artinya bahkan di ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu makanya Mesias itu keturunan Daud. Karena Daud mendengarkan ini. Dia punya hati terhadap rumah Tuhan. Ya, di akhir dia udah senang. Dia udah senang, dia bagaimana nih aku tinggal di sana ini sementara kabut ini. Nah ini dia, akhirnya diteguhkan lah. Ini sukses sekali Daud ini. Bukan karena dia tidak pernah gagal. Malah kalau kita lihat Saul kegagalannya hanya dia meremehkan firman Tuhan itu. Makanya ini hati-hati. Kegagalannya melawan otoritas firman Tuhan yang disampaikan Nabi Samuel. Itu Saul kesalahannya. Kalau Daud memang kesalahan moral. Dia ngambil isi orang. Ya. Tapi intinya karena Daud ini ya memang hatinya cinta Tuhan lah ya. Makanya dia bilang di hatinya berkenan kepada Tuhan. Dia hidup di hadapan Tuhan. Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Keluarga dan keturunanmu, kerajaanmu akan kokoh. Nah ini dia.
Ini orang sukses ya, mengakhiri kehidupan dengan sukses. Bukan karena dia sempurna, tapi dia emang hidup di hadapan Tuhan, Daud ini. Apa yang kita mau simpulkan di sini sekarang? Ya, dari kita lihat 3 poin dari Paulus, Abraham, Daud. Semuanya mengakhiri kehidupan dengan sukses, bukan karena tidak pernah gagal, bukan karena tidak pernah katakanlah meresponinya nggak benar terhadap kasih karunia Tuhan, bukan itu. Tapi memang Tuhan tidak menarik kasih karunia-Nya dari orang-orang ini. Ya, lain dengan Saul Tuhan tarik. Jadi kita simpulkanlah dulu. Kita asumsikanlah dulu, saudara dan saya tetap dalam kasih karunia Tuhan sampai akhir hidup. Karena harus begitu. Kalau nggak begitu, nggak mungkin kita mengakhiri kehidupan dengan sukses. Karena hanya kasih karunia yang akan membuat kita tuh bisa mengakhiri hidup kita dengan sukses. Jadi asumsikan dulu. Bapak saudara, sekalipun kita punya kekurangan, punya kelemahan, tidak selalu memberi respon dengan baik, tapi kita asumsikanlah dulu bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Amin ya. Saudara dan saya tetap dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi mari kita belajar di dalam kasih karunia Tuhan ini ada respon yang harus kita kerjakan, ada keselamatan yang harus kita kerjakan. Jangan malas. Kayak hamba yang malas itu ya, dia juga berguna. Udah dikasih karunia walaupun cuma 1 talenta. Nah ini memang bahaya orang kalau dikasih kerjaan sedikit. Kayak Jerubabel waktu itu bekerja dia bangun bait suci. Dibanding dengan yang dibikin Salomo, wah memang bait suci itu nggak ada artinya. Akhirnya Nabi Hagai di pasal 2 itu dia teguhkan ini Jerubabel. Jangan takut ya, kuatkan hatimu. Bekerjalah sebab aku menyertai engkau. Jadi Bapak Saudara jangan lemah kita ini. Walaupun pekerjaan kita kadang-kadang kecil kelihatannya ya. Udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ini melayani kok begini-begini aja. Jangan lemah. Selama kita masih dalam kasih karunia Tuhan, selama ada anugerah Tuhan, bekerjalah. Sebab aku ini menyertai engkau katanya. Bahkan dijanjikan kepada Jerubabel, nanti itu semua itu kemegahan yang pertama yang ini kalah dengan yang ini. Dan benar. Bait suci yaitu gereja nanti akan menaklukkan segala sesuatu. Pintu alam maut, segala sesuatu nggak bisa mengalahkan itu. Gereja akhirnya berkembang. Ini gereja ya, perjanjian lama kan bait gedung ya. Oh di sini orang gereja akan menjadi kuat menaklukkan segala sesuatu. Nah ini ya kesimpulannya dalam kasih karunia Tuhan jangan lemah. Kuatkan hatimu. Walaupun kelihatan orang kita melayani, bekerja, apa semua, kayaknya nggak ada penghargaan dari orang. Kadang-kadang dalam dunia kekristenan sudah hati-hati. Dunia kekristenan ini sudah jatuh. Ada banyak orang yang nggak harus dihargai sama dunia kekristenan. Ada waktunya, saatnya ini orang yang harusnya dihargai, tidak dihargai. Jadi jangan pikir-pikirlah dunia kekristenan yang sudah begitu. Yang penting kita bekerja di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita akan mendapat nanti di akhir hidup kita biasanya ada penebuhan perjanjian itu. Entah perjanjian untuk pribadi kita, keluarga, untuk pelayanan, ada. Biasanya Tuhan meneguhkan itu perjanjiannya. Ya. Aku, karena kau dengarkan firmanku, karena kau bertahan, kau setia. Nah ini, ya. Puji Tuhan lah ya. Jadi saudara setia ya. Terus bekerja ya. Dihargai atau tidak dihargai orang, baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Kan gitu ya. Haleluya, puji Tuhan.